Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Cepi Triana MPD sebagai dosen pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan teman-teman semua yang saya hormati. Pada kali ini kita akan membahas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai supervisi pendidikan yang akan dibawakan oleh kelompok 9 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Arya Pratama. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu Novia Ramadhani, Rapip Anargia Supandi, dan Sena Amalia Kurnia. Karena waktu yang tidak banyak, mungkin kita langsung saja kepada pemateri pertama. Dipersilahkan untuk memaparkan apa yang telah kami buat. Gitu. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama dari Diki, mendefinisikan supervisi sebagai program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Dalam Carter Goods Dictionary of Education memberi pengertian supervisi sebagai usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi, pertumbuhan jabatan dan pengembangan guru-guru, serta merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode, dan evaluasi pengajaran. Selanjutnya dari MC Nerney, supervisi itu sebagai suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Selanjutnya dari Kimball Willis, Willis ini apa? Nanti katanya Willis, Willis adalah. Selanjutnya dari Kimball Willis, supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar, mengajar yang lebih baik. Yang menjadi perhatian utama supervisi di sekolah-sekolah adalah masalah mutu pengajaran dan upaya-upaya perbaikannya. Selanjutnya dari Button dan Bruckner, mengemukakan pandangan lain yang melihat supervisi dari segi perubahan sosial yang berpengaruh terhadap peserta didik. Menurut mereka, supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari secara bersama-sama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya ada tujuan dari supervisi pendidikan. Supervisi secara terperinci telah dikemukakan oleh Thomas H. Briggs dalam bukunya yaitu Improving Instruction. Yang pertama, tujuannya yaitu mengintegrasikan anggota staf dan mengkoordinasikan pekerjaannya. Yang kedua, menjamin agar semua guru menyadari dan memahami masalah dan tantangan sekolah. Yang ketiga, mengembangkan moral kerja dan moral kelompok. Yang keempat, mengembangkan prinsip-prinsip umum pendidikan dan menjamin pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Yang kelima, merencanakan penerapan prinsip umum tersebut di dalam semua kegiatan pendidikan mengajar. Yang keenam, memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan pendidikan dan memupuk implikasi alternatif yang dipilih. Yang ketujuh, menjelaskan fungsi khusus sekolah dan merencanakan dengan penuh cekatan usaha-usaha untuk mencapainya. Selanjutnya, yang kedelapan, mempersatukan guru-guru dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kesembilan, memperoleh pengertian tentang gagasan-gagasan baru dan merencanakan untuk menggunakannya yang sudah terbukti kebaikannya. Yang kesepuluh, menyegarkan atau memperbaharui minat dan kesetiaan pada teori dari praktek lama yang baik dan membimbing guru-guru untuk menyadari alasan kebaikan itu. Yang kesebelas, menyiapkan, membina, dan menyatukan siswa-siswa dan masyarakat sehubungan dengan program dan kebijakan sekolah. Yang kedua belas, mendorong dan mengarahkan pertumbuhan dan jabatan oleh guru-guru. Yang ketiga belas, mengemukakan kesulitan-kesulitan pengajaran terutama tentang guru-guru yang menjelaskan jenis-jenis pekerjaan baru atau kegiatan pendidikan modern dan merencanakan untuk mengatasinya. Yang keempat belas, memulai jenis tipe supervisi yang lain dan berusaha agar guru-guru menerima supervisi tersebut. Yang terakhir, yang ke-15, memperkenalkan guru-guru dengan tujuan supervisi yang bersifat perorangan. Lalu ada sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.
Proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat dan buku-buku pelajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik. Dalam konteks ini, guru merupakan faktor yang paling dominan karena di tangan gurulah efektivitas pembelajaran dapat dicapai. Sehingga, secara garis besar, objek dan sasaran supervisi dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Perkembangan kurikulum. Kedua, peningkatan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pengembangan profesi guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran supervisi pendidikan. Jadi, supervisi itu sendiri adalah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya, yang berfungsi untuk membantu, memberi dorongan, dan mengajak mengikut sertakan. Fungsi dasar supervisi ialah memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah, dapat diperbaiki bila supervisor atau pemimpin pendidikan memiliki keterampilan dasar. Nah, di sini ada 8 fungsi supervisi, yaitu 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha sekolah yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan guru, kemudian memadukan dan menyelaraskan tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan. Nah, kemudian di sini ada model pelaksanaan supervisi, yaitu ada 3 model. Yang pertama, model manajemen saintifik, yaitu suatu pendekatan manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dalam manajemen. Yang kedua, ada model manajemen klinis, yaitu suatu pendekatan supervisi yang difokuskan pada peningkatan kinerja guru atau staf profesional lainnya dalam suatu organisasi, khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif. Yang terakhir, ada model supervisi artistik, yaitu suatu pendekatan supervisi yang menekankan pada sensitivitas, perspektiviti, dan pengetahuan supervisor untuk mengapresiasi segala aspek yang terjadi di kelas dan kemudian menggunakan bahasa yang ekspresif, puitis, serta ada kalanya metaforik untuk mempengaruhi guru agar melakukan perubahan terhadap apa yang telah diamati di kelas. Nah, kemudian di sini ada guru dalam supervisi pendidikan. Peran guru dalam kegiatan supervisi pendidikan dapat dilihat dari sisi keprofesionalitas yang berupa merencanakan proses belajar, yaitu guru harus mengetahui arti dan tujuan dari perencanaan belajar serta menguasai unsur teoritis dan praktis yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengelola proses belajar, yaitu kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar sesuai diiringi pengambilan keputusan dan pengalaman. Yang ketiga, ada menilai kemajuan belajar mengajar. Jadi, setiap guru melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, baik itu secara iluminatif, observasi, maupun struktural objektif. Kemudian, nomor 4, menguasai bahan pembelajaran. Guru harus memiliki penguasaan materi yang mendalam terhadap bahan pengajaran sebagai salah satu dari komponen profesionalitasnya dalam menyampaikan materi pengajaran kepada siswa. Nah, kemudian di sini ada supervisor dalam supervisi pendidikan. Jadi, supervisor pendidikan merupakan jabatan untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Adapun fungsi supervisor pendidikan yaitu 1. Koordinator. Jadi mengkoordinasi program belajar. Kemudian nomor 2, konsultan, yaitu memberi bantuan, mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual dan kelompok. Yang ketiga itu ada evaluator, yaitu membantu guru dalam menilai hasil dan proses belajar serta kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan selanjutnya ada pemimpin, yaitu memimpin sejumlah guru untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan guru secara bersama. Baik, selanjutnya, 5 keterampilan supervisor pendidikan.
keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam administrasi, dan keterampilan dalam evaluasi. Yang harus dikuasai supervisor dalam supervisi pendidikan, yang pertama ada support, mampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi dan melakukan analisis untuk mendukung peningkatan serta pengembangan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Yang kedua, challenge, mampu memberikan tantangan yang realistik terhadap pengembangan sekolah kepada stakeholder untuk bekerja sama dalam rangka pembangunan mutu sekolah. Yang ketiga ada trust, mampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dan yang terakhir ada networking and collaboration, mampu mengembangkan jaringan dan kolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan supervisi. Yang pertama, ada prosedur pelaksanaan supervisi. Untuk mewujudkan supervisi di sekolah, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan yang pertama, perencanaan program supervisi. Yang pertama ada merumuskan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan tujuan supervisi. Yang kedua ada mengapa, tujuan, metode, atau prosedur ditempuh. Yang ketiga ada merumuskan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada menentukan siapa yang akan berpartisipasi dalam program supervisi. Yang kelima ada menentukan kapan supervisi dilaksanakan. Dan yang terakhir ada menentukan tempat di mana perencanaan program itu dilaksanakan. Beberapa prinsip perencanaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu program supervisi. Yang pertama ada kooperatif. Semua pihak yang berkepentingan diikutsertakan. Yang ketiga, kreatif. Supervisor membutuhkan waktu usaha, keterampilan, dan kecerdasan. Yang ketiga ada komprehensif, mencakup semua komponen dalam supervisi. Yang keempat ada fleksibel, menyesuaikan terhadap situasi serta tuntutan baru. Dan yang kelima ada perencanaan, atau yang kelima ada continue, yaitu perencanaan harus continue, terus-menerus, berlangsung, dan berkesinambungan. Selanjutnya ada pelaksanaan program supervisi. Sistem bertahap dengan mendahulukan kegiatan paling urgent. Supervisor hendaknya menuaikan beberapa tugas seperti yang pertama mengunjungi kelas-kelas, membantu guru dan siswa, berwawancara dengan orang tua wali siswa, menyelenggarakan rapat supervisi, memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Lalu pelaksanaan membutuhkan waktu, pertimbangan secara sesama, taraf kemajuan yang dicapai, dan mengambil langkah-langkah yang selasi dengan membangun program. Tugas-tugas khusus supervisor. Yang pertama ada mengadakan koordinasi berbagai aktivitas program, membantu menanggulangi kesulitan, menyediakan tenaga-tenaga sumber atau konsultan di bawah supervisinya, memelihara taraf keefektifan profesional yang tinggi dalam proses kelompok. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi adalah pengukuran dan penilaian yang menggunakan tes-tes yang disusun. Menentukan sejauh mana tujuan-tujuan instruksional telah tercapai oleh siswa. Evaluasi terhadap subjek, guru atau guru yang mengajar dan murid yang belajar. Dua kategori penting yang oleh Kornbach disebut dengan maksimum perform dan tipikal performa. Dilihat dari seseorang evaluasi sebagai objek yang dievaluasi. Supervisor dapat memfokuskan evaluasinya terhadap 3 aspek. Yang pertama, aspek personil. Yang kedua, aspek material. Yang keempat, ada aspek operasional. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada metode supervisi pendidikan. Yang pertama, metode secara langsung atau directive methods. Yang kedua, ada metode yang tidak langsung, yaitu non-directive methods. Lalu ada metode kolaborasi, yaitu memadukan direktif dan non-direktif. Pendekatan metode itu melalui tahap-tahap pemberian supervisi. Yang pertama, percakapan awal, lalu observasi, analisis atau interpretasi,
percakapan akhir, analisis akhir, dan setelah itu kita melakukan diskusi. Teknik supervisi pendidikan menurut John Minor Gwyn pada tahun 1963, alat dan teknik supervisi dapat dibedakan dalam dua macam atau dua teknik ya teman-teman. Yang pertama ada teknik yang bersifat individual dan yang kedua ada teknik yang bersifat kelompok. Baik, selanjutnya dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang telah kita paparkan tadi, supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu mengajar belajar yang dilakukan oleh guru. Fokus supervisi pendidikan adalah mengkaji, menilai, dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bersama guru atau perorangan maupun kelompok, melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dengan nuansa dialog profesional. Beberapa model pelaksanaan supervisi yang berkembang yaitu model manajemen saintifik, artistik, dan supervisi klinis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan supervisi. Supervisor itu harus mendukung, membina kepercayaan, memberikan tantangan, dan mampu mengembangkan jaringan dan kolaborasi antar stakeholder pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan supervisi sekolah, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan menyusun rencana atau program, melaksanakan serta menilai dan menindaklanjuti sesuai prosedur dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Baik, karena pematerian yang telah kami sampaikan sudah selesai, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kalian bisa tulis di kolom pertanyaan ya teman-teman di bawah. Kita akhiri saja pada pematerian sekarang yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.